Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Renat Pagil Sibarani. Saya salah satu mahasiswa Politeknik Negeri Medan, jurusan Administrasi Niaga, Prodi Manajemen Bisnis. Nah, kali ini saya akan menjelaskan tentang kebijakan menstabilkan harga barang pertanian dengan metode membatasi jumlah produksi, yaitu untuk melengkapi nilai ekonomi mikro saya dan juga menjelaskan kepada teman-teman yang belum mengerti bagaimana itu kebijakan menstabilkan harga barang pertanian dengan membatasi jumlah produksi. Bagi teman-teman yang belum tahu, ditonton ya. Kebijakan menstabilkan harga barang pertanian. Untuk menstabilkan harga barang pertanian, berbagai negara melakukan campur tangan dalam menentukan produksi dan harga. Campur tangan tersebut dapat dilakukan dengan cara membatasi atau menentukan kuota tingkat produksi yang dapat dilakukan tiap-tiap produsen. Membatasi jumlah produksi untuk menjaga agar produksi tidak mencapai tingkat yang berlebihan sehingga nantinya menimbulkan masalah-masalah yang menyebabkan kemerosotan pendapatan produksi hasil pertanian. Pemerintah dapat membatasi jumlah produksi. Kebijakan membatasi jumlah produksi ini kalau dibandingkan dengan penentuan produksi secara pasar bebas menimbulkan dua macam perubahan, yaitu yang pertama, harga barang akan naik, yang kedua, jumlah yang boleh diproduksi dan dijual para petani berkurang. Membatasi jumlah produksi dengan tujuan untuk menaikkan pendapatan para petani akan mencapai sasarannya hanya apabila permintaan terhadap barang yang dibatasi produksinya adalah bersifat elastis. Lantas bagaimana kebijakan itu dilaksanakan? Untuk itu, mari kita amati bersama gambar di bawah ini. Sukirno, seorang pakar, menyatakan, tanpa adanya campur tangan pemerintah, maka permintaan dan penawaran berada pada kurva DD dan SS. Dengan demikian, apabila harga sepenuhnya ditentukan oleh interaksi antara permintaan dan penawaran, maka harga yang akan tercapai adalah P1 dan jumlah barang yang diperjualbelikan adalah Q1. Kita misalkan harga yang tercapai dalam pasar bebas ini tidak memuaskan petani dan pemerintah sebab dianggap harga tersebut terlalu rendah. Harga yang dianggap memadai adalah yang akan memberikan pendapatan yang lumayan kepada para petani, yaitu P2. Apabila permintaan tetap sebagaimana yang ditunjukkan oleh kurva DD, maka harga P2 hanya akan terwujud jika penawaran seperti yang diperlihatkan oleh SQ. Dengan demikian, barang yang sebaiknya diproduksi haruslah sebesar Q2. Ini berarti para petani secara keseluruhan memproduksi tidak lebih dari Q2. Tanpa adanya pembatasan produksi seperti ini, para petani mungkin saja memproduksi sebanyak Q3. Nah, pertanyaannya, apakah pendapatan para petani akan bertambah sesudah kebijakan membatasi tingkat produksi ini dilakukan? Sukirno menjawab, itu tergantung pada elastisitas permintaan antara titik E1 dan E2. Apabila di kedua titik tersebut permintaan bersifat elastis, maka kebijakan membatasi jumlah produksi menaikkan pendapatan para petani. Oleh karena itu, dapat dibuat suatu kesimpulan bahwa kebijakan membatasi jumlah produksi dengan tujuan untuk menaikkan pendapatan para petani dapat tercapai ketika permintaan terhadap barang yang dibatasi produksinya bersifat elastis.